Hello, what's up guys? Balik lagi di channel Akbar Rafs. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Wah, gila banget, gue udah lama gak ngevlog. Jadi kaku sekarang. Nah, jadi akhirnya ini pertama kalinya gue ngevlog lagi. Dan ya, selamat datang kembali di channel Akbar Rafs. Yeay, tepuk tangan dong. Kayak ini, pagi ini gue lagi mau siap-siap dulu. Gue mau after sahur aja, biar kayak motovlog lainnya lagi. Gue lagi pengen banget riding, gara-gara kayak udah lama banget gak keluar rumah. Dan ya selama pandemi ini ya di rumah aja, kayak teman-teman tahu dan teman-teman alamin juga kan. Nah, karena hari ini tuh gue pengen riding, dan gue mikirnya juga kalau riding kan gue gak bakal kumpul gitu, paling cuman ridingnya jalan rame-rame aja kan, gak ada nongkrong gitu. Jadi ya udah, gue tetap bakalan riding hari ini, dan riding itu after sahur ride gitu. Nah, ini sekarang tuh lagi jam 5.20, setengah 6 kurang 10 menit. Gue lagi siap-siap, terus janjiannya tuh jam 5:30. Cepet sih, dari rumah gue ke tempat janjiannya di Shell Cibubur. Terus habis itu ya udah deh. Nah, jadi di video ini juga gue mau ngejelasin update apa aja sih yang udah kelewat selama Akbar Rafs, selama gue nggak ngevlog. Udah sekitar udah sekitar berapa tahun ya? Nggak tahu, gue udah lama banget nggak ngevlog, sampai lupa gue juga. Ini betul, gue lagi teleponan. Lo mau ngomong nggak? Ya kacangin aja, udah amat. Ya udah, tawa lagi. Ya udah, jadi langsung aja nih. Abis ini gue mau pindahin sini ke pom bensin. Bye guys. Oke guys, jadi balik lagi bersama Akbar Rafs di sini. Kaku banget anjing. Nah, jadi tuh harusnya kan tadi janjian di pom bensin Shell kan. Nah, cuma ternyata ada suatu masalah nih guys. Teman gue ada yang kena crash, terus habis itu kecelakaan. Nah, akhirnya tadi kita ke tempat kejadian dulu, terus habis itu nge-resolve nih gimana. Akhirnya terus ya udah, teman gue dianterin pulang. Terus habis itu tadinya tuh mau dianterin ke rumah sakit kan, cuman kalau ke rumah sakit kayak lebih bahaya lagi. Karena kalau misalkan lu masuk rumah sakit kan chance untuk penularan COVID kan lebih gede kan, dan kita juga nggak tahu gitu kalau di rumah sakit senetral apa gitu kan. Jadi ya udah, lebih baik untuk self healing aja di rumah. Soalnya lukanya juga nggak begitu parah sih, cuman motornya aja yang parah. Tadi velgnya sampai ada penyok gitu. Mungkin nanti kalau misalkan berkenan misalkan teman gue berkenan, gue kasih foto si kondisi motornya aja sih gitu guys. Nah, ya udah, sekarang kita lanjut lagi riding. Tadi katanya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Soalnya kalau misalkan nanti kita kumpul apa gimana kan jadinya malah bahaya juga kan. Pokoknya ini tuh kalau sebisa mungkin kita nghindarin untuk ngumpul lah, karena kan untuk menghindari penyebaran COVID tuh nggak boleh ngumpul gitu. Jadi ya udah, kita pisah, terus habis itu ya udah jalan lagi lanjut. Nah, ini jadinya gue masih di jalan alternatif, terus masih OTW ke Jakarta. Oke, jadi untuk update-nya buat teman-teman nih yang udah lama kan gak nonton vlog Akbar Rafs. Kok gue rada aneh gitu nyebut Akbar Rafs ya? Nyebut aja gue kali ya. Nyebut aja gue. Jadi buat yang udah lama gak nonton vlog gue, update-nya adalah pertama ya, ini motor gue ganti. Terakhir kan gue naik Z800, terus habis itu sempat naik Z900. Cuman kemarin tuh karena Z900 itu kan motor bokap gue, terus bokap gue juga sempat bosan gitu. Nah, kemarin tuh Z800 dijual juga gara-gara kan gue ganti Aerox buat kuliah gitu kan kemarin. Nah, ya udah tuh. Jadi pas Z900 dijual, gue sempat vakum motoran dulu. Sekalian di situ gue juga nyocokin waktu sama kuliah. Nah, tadinya tuh gue mau nge-vlog kayak semacam daily vlog gitu kan. Cuman gue masih bingung, gue tuh harus ngontenin apa gitu kan. Kayak gue mau ngontenin kehidupan gue di Fasilkom. Cuman untuk ngeditnya itu juga nggak ada waktunya gitu. Ya walaupun sibuk, gue nggak sesibuk banget, cuman karena gue masih nyocokin waktu sibuknya itu sama kuliah, dan gue kan juga kebetulan ikut organisasi macam-macam gitu kan. Jadi ya udah, gue ngerasa kalau gitu vlognya diistirahatin gitu aja. Nah, tapi sorry banget tuh kemarin waktu gue berhenti vlog, gue nggak ada kabar. Terus habis itu ya udah, dibiarin gitu aja kan. Jadi ya udah, sekarang gue mau lanjutin vlog lagi. Gue mau ngisi YouTube lagi kayak biasanya gitu. Sorry. Nah, ini gue mau ngisi bensin dulu, teman gue ada yang butuh ngisi bensin.
Oke deh, karena isi bensin udah selesai, kita lanjut lagi. Sip, kosong bro. Lanjut. Nah, hari ini gue lagi riding bareng teman-teman gue, riding iseng. Terus ada juga nih, ada bokap gue ikut lagi. Nah, jadi pas kemarin bokap gue bosan naik Z900, Mardoi minta gantinya mau ganti Harley. Biasalah kalau udah kalau udah memasuki umur dewasa ya, udah umur dewasa tuh udah pasti maunya tuh naik yang santai gitu. Udah bukan waktunya lagi naik sport kan. Nah, ya udah karena di rumah tuh cuman ada Aerox waktu itu. Terus ya udah gue akhirnya kayak biasa aja, santai istirahat, nggak riding gitu. Nice. Nah, cuman ada lubang tadi bro. Nah, cuman karena waktu itu pas tahun 2019 deh, terus nggak lama kemudian sekitaran bulan Juli tuh bokap gue alhamdulillah udah ngangkut lagi motor impiannya dia istilahnya gitu kan. Nah udah akhirnya di rumah cuma ada satu-satunya motor yang waktu itu gue ganti-gantian makanya. Jadi pas bokap gue lagi nggak bisa pakai, gue yang manasin. Terus pas misalkan bokap gue lagi sempat, bokap gue yang manasin. Nah terus habis itu karena ganti-gantian gitu kan, terus habis itu bokap gue katanya bingung sendirian gak ada temennya. Terus ya udah alhamdulillah gue dihadiahi motor sporter ini. Oke, jadi riding kali ini santai aja sih, pengen jalan aja manasin motor. Soalnya udah lama banget gak keluar, ini kayak baru dikeluarin lagi gitu loh. Kasian tadi aja nih pagi-pagi nih mogok. Gak mau dinyalain dia, gara-gara nggak tahu gimana ceritanya. Ini netral itu kalau nggak muncul dia nggak mau nyala. Nah terus tadi pagi kebetulan banget netralnya nggak muncul. Terus ya udah deh akhirnya harus didorong-dorong dulu, nggak jelas pokoknya deh. Terus tahu-tahu bisa nyala. Ya udah di jalan. Pas udah bisa jalan ada kabar temen gue crash. Ya udah tadi hari nyamperin dulu gitu. Tadi padahal rencananya tuh berangkatnya subuh gelap gitu kan. Jadi biar dapat ademnya. Terus sampai Jakarta juga nggak siang-siang banget gitu. Jadi baliknya bisa masih pagi. Terus ya udah terus bisa istirahat dulu gitu kan. Karena walaupun di rumah kan juga tetap kita masih ada aktivitas kerja, ada aktivitas kuliah gitu kan. Nah yang kuliah kan kayak misalkan gue sama teman-teman gue nih kuliahnya online. Apa istilahnya tuh PJJ ya, perkuliahan jarak jauh kalau nggak salah tuh gitu. Iya itulah kira-kira. Nah jadi pas kuliah tuh ya udah online semuanya, di kelasnya online. Terus habis itu ngerjain tugas segala macam disubmit online. Terus habis itu kalau ada tugas-tugas yang kayak kertas gitu ya di scan di submit gitu. Jadi ya memang efeknya pandemi corona ini, pokoknya kita harus apa-apa serba di rumah gitu kan, untuk menjaga agar tidak memperluas penyebaran COVID-nya gitu. Nah jadi kan ini teman-teman pasti banyak yang nanya kan, kayak kok lagi pandemi gini lu keluar riding gitu kan. Sebenarnya menurut gua kalau riding ini tuh masih nggak apa-apa bro. Yang nggak boleh itu kumpulnya, karena kan yang dikhawatirkan itu kumpul dan itu memperluas penyebaran kan. Tapi kalau misalkan lu riding terus habis itu ya riding kan juga nggak mungkin mepet-mepet kan, dan lu pasti jaga jarak. Makanya ya menurut gua mana-mana aja selama lu nggak kumpul gitu. Lagian juga kalau misalkan lu jalan-jalan gini kan, jalanan juga nggak begitu rame gitu kan. Orang juga masih pada istirahat, apalagi sekarang lagi bulan puasa. Nah lagi bulan puasa, jadi orang biasanya kalau udah habis sahur nih kan, habis sahur udah kenyang, udah enak, nyaman, udah tinggal tidur aja. Nah tidur terus ya udah deh bablas. Dan ya selama selama bulan Ramadan dan selama PJJ di tengah pandemi corona ini, gue selalu begitu guys. Yang biasanya ada kelas jam 8 gitu ya, kadang kalau misalkan gue nggak pasang alarm atau nggak dibangunin sama orang rumah, terus ya udah bisa lewat itu kelas gue. Ya habisnya gimana ya, kadang kalau misalkan gue ngerjain tugas tuh bisa sampai malam. Terus habis itu kadang kalau malam bosan, kadang pengen main gitu kan. Kalau nggak main ya ngobrol. Nah kalau udah selesai ngobrol terus kadang selesai baru jam 12, jam setengah 1, terus baru tidur. Nah pas baru tidur itu
cuman sekitaran dapat sejam apa 2 jam, ya maksimal 3 jam lah ya, 3 jam untuk tidur. Terus karena 3 jam baru tidur, paginya ngantuk, kadang kayak pengen oh yaudah gue tidur aja bentar gitu kan sebelum kelas, katanya bablas gitu bro. Itu yang celaka di situ. Jadi ya apa namanya, gue sarankan ya, walaupun kita di rumah nggak ada aktivitas keluar rumah kayak kuliah atau sekolah kerja, tetap dijaga pola tidurnya biar apa namanya, biar badan itu tetap sehat dan nggak gampang sakit sih ya. Karena kan tetap pasti teman-teman masih ada kewajiban untuk apa namanya, untuk sekolah atau kuliah yang online dan kerja juga online gitu kan ya. Kalaupun nggak ada aktivitas pun juga nggak ada ruginya kan kalau kita menjaga kesehatan badan gitu sih. Padahal gue masih suka tidur malam gitu, tapi gue nasihatin kalian ya gimana ya, cuman ya gue cuman pengen yang terbaik aja buat teman-teman gitu kan. Gue juga tidur malam gini terpaksa sih kan, karena harus ngerjain tugas tadi itu, dan nggak mau apa namanya, kalau misalkan gue habis ngerjain tugas tuh nggak bisa langsung yang pengen tidur gitu, karena kalau gue bosen tuh pas tidur jadi nggak enak gitu rasanya. Jadi gue harus menghibur diri dulu kan, kayak kadang gue main game dan ngobrol, atau kadang chatting-chattingan aja, atau enggak atau nyari apa namanya, scrolling Twitter gitu kan, scrolling Twitter. Buat teman-teman yang kepo nih ya, kalau misalkan Twitter gue apa, terus bisa di follow, ada di description Twitternya. @mogiarogan ting gitu. Instagram masih sama sih guys. Nah, jadi karena di semester ini gue sekarang udah semester 4 ya, udah lama banget ya, udah semester enggak sih. Jadi di sekarang ini gue udah di semester 4. Ya sebenarnya nggak begitu lama sih ini, tahun kedua ya, tahun kedua di semester genap ini. Nah, jadi tuh ekspektasi gue di semester ini gue kuliah kayak biasa, terus habis itu nanti pas di libur apa namanya, libur semester genapnya ini, gue tuh berencana untuk magang guys, untuk magang ya, cari pengalaman kerja juga kan, biar apa namanya, biar ada bekal untuk nanti kerja pas udah gitu ya. Ya sekarang udah kerja juga sih, harusnya udah kerja. Cuman kayak gara-gara pandemi corona ini juga apa-apa tuh serba-serbi gara-gara pandemi corona guys. Jadi ya akhirnya gue kemarin udah apply magang di beberapa perusahaan, ada juga di startup, dan itu banyak kan ditolak semua. Padahal ya kalau misalkan dilihat dari apa namanya, dari waktu apply gue tuh waktu sebelum corona ini, tapi karena mungkin baru di reviewnya tuh setelah ada kejadian corona ini kan, jadi banyak kan dari yang gue apply itu nolak gitu, di reject lah. Nah jadi sekarang gue lagi kepikiran worst case nya adalah karena gue apa namanya, nggak berkesempatan untuk magang, jadi gue bakalan fokus di YouTube aja nih, nge-vlog lagi buat nyebur teman-teman yang lagi bosan di rumah gitu kan. Nah tapi di samping YouTube gue juga sebenarnya lagi nyoba-nyoba nih guys. Jadi gue lagi nyoba bikin podcast. Nama podcast itu Ngobrol Ngeblar. Nanti teman-teman bisa cek lagi di deskripsi kalau buat yang kepo. Dan di situ juga gue udah upload, cuman baru upload episode 0. Jadi buat intro aja nih, buat intro aja, nanti teman-teman bisa dengerin. Karena ya gue bingung aktivitas apa lagi yang bisa gue lakuin kalau misalkan di rumah ini. Daripada gue gabut, daripada cuma main game gitu kan, apa salahnya sih gue bikin konten, dan ya itu mencari pengalaman juga dan melatih gue untuk berbicara gitu kan. Ini lampu merah tapi kok agak gitu ya. Ini lampu merah di Pasar Rebo sih, gue nggak kaget kalau udah emang begini. Kayak udah biasa banget, aneh-aneh gini. Kayak ini tiba-tiba ada apa namanya, mikrolet melintang lah. Nah, sorry banget nih ngeblar bro, klaksonnya kecil gak kedengeran. Serba salah jadinya. Nah jadi karena untuk mempersingkat waktu nih guys, kan ini kan nyampe Jakarta kan, jadi biar nanti teman-teman langsung nonton aja pasti Jakarta. Karena mungkin ada beberapa teman-teman nih pasti kangen banget kan suasana di Jakarta gimana. Terus habis itu gara-gara nggak pernah keluar, pengen tahu nih kan bedanya apa sama sekarang gitu. Jadi langsung aja gua cut ke scene berikut.
Oke, sekarang udah sampai di Jakarta guys. Nah, jadi ini sekarang gue lagi mau OTW ke Pondok Indah. Nah, jadi karena gue ngobrol juga nggak pernah ke Pondok Indah kan, jadi sekarang sekalian aja gue lewatin ke Pondok Indah. Gitu guys, kan muter-muter cari rute baru gitu kan. Nah, sebenarnya Jakarta nggak apa ya, nggak ada banyak perubahan sih. Paling yang berubah tuh cuman kayak apa namanya, jalanannya lebih sepi aja, lebih kosong kan, karena orang-orang juga istirahat gitu. Sebenarnya minggu pagi tuh biasanya kalau lagi normal itu ya, kalau lagi normal tuh minggu pagi udah rame gitu guys. Kayak banyak orang sekeliling, keliling-keliling, entah mobil, entah motor, entah riding, entah yang cuma beli sarapan atau gimana. Sepagi tuh udah rame. Ini MV Agusta bro, motor Italia itu kalau bersuara udah ini banget ya, parah. Apalagi kalau MV gitu kan, karena MV itu beda kan sama Ducati. Kalau Ducati kan pakainya mesin L-twin, kalau apa namanya MV itu dia makainya mesin 3 silinder guys gitu. Ini lama banget gue gak denger suara 4 silinder. Terbiasa V-twin guys. Nah, ini sekarang udah nyampe di Pondok Indah. Ya sama aja sih. Ya maklumin lah ya, orang Cibubur jarang keluar rumah, terus kalinya keluar ke sini lagi kayak udah lama banget gitu lah. Sepi sih, kayak mall tuh sekarang juga nggak ada kehidupan guys. Di apa namanya, di ya dimanapun itulah, mall mau di mana, kayak mau di Jakarta, mau di Cibubur, ya emang ditutup kan karena pandemi corona ini. Aduh ya Allah, gue berharap banget dah ini pandemi corona cepat selesai, biar apa namanya, biar apa namanya bisa kembali beraktivitas normal dan bisa apa namanya, ya intinya kita semua nih ya, kita semua, gue yakin teman-teman juga pasti kangen banget nih ya sama aktivitas sehari-harinya gitu. Apa namanya, misalkan yang kuliah, kadang kan ada yang senang kuliah, gue yakin tuh pasti ada beberapa dari kalian yang pasti senang kuliah, senang belajar lah istilahnya. Ya walaupun belajar nggak harus di tempat kuliah sih, tapi kayak vibes-nya tuh anjay, vibes banget gitu. Vibes-nya tuh kayak ada ini tempat kuliah gitu guys. Kalau di rumah kan karena bawaannya pengen santai, pengen chill, pengen main-main aja gitu kan. Jadi ya kita berdoa bersama-sama biar pandemi corona ini cepat selesai gitu guys. Nih guys, sekarang kita udah mau sampai ke tempat apa ya, tempat paling mainstreamnya anak kalau motoran gitu kan, ke Jalan Asia Afrika Senayan. Banyak banget ya yang motoran, rame lah istilahnya. Wah rame banget guys, parah. Ini apa ini? Oke, jadi mungkin untuk videonya sampai sini dulu. Nanti bakalan gue lanjut lagi di video riding selanjutnya. Jadi untuk kali ini gue buat ini aja sih, buat nyapa teman-teman balik. Kayak oh ya BTW, makasih banyak loh buat teman-teman yang apa namanya masih subscribe. Bahkan subscriber itu masih nambah gitu. Gue bingung banget karena kenapa, padahal gue udah apa namanya, udah lama nggak bikin video. Yang terakhir itu gue kalau nggak salah di 15.000 subscriber, terus sekarang tiba-tiba udah jadi 19.000,2 subscriber gitu. Gue kaget banget dan apa namanya, wow lah istilahnya gitu ya. Pokoknya gue mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah subscribe, sama buat teman-teman yang masih subscribe. Pokoknya nanti ditunggu aja update-nya dari YouTube gue. Jangan lupa untuk apa namanya, kalau misalkan mau update yang lebih lanjut lagi, untuk follow Instagram gue @akbarrafs_. Belum ganti pokoknya, Instagramnya masih sama. Terus untuk di Twitter mungkin bisa teman-teman cari aja Mogi Arogan, buat nanti kamu yang mau sambat bareng gitu. Sambat bareng dong. Terus jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe seperti biasanya. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih komen dan segala macam kritik saran, bisa langsung aja nanti di kolom komen. Gue
gue sangat berterima kasih buat teman-teman yang kasih komen yang membangun biar channel ini tetap terus maju dan memberikan yang terbaik buat teman-teman semua gitu. Oke, jadi untuk vlognya sekian dulu, sampai jumpa di next episode, bye.